Kali ini saya akan mempresentasikan pengajuan judul tugas akhir atas nama Made Widiwinarmo, yaitu saya sendiri, program studi Teknik Elektronika dengan judul perancangan dan pembuatan alat pemberian makan ayam berbasis IoT. Nah, langsung saja kita ke latar belakang. Yaitu satu, rumusan permasalahan di tempat. Kita tunggu, satu. Permasalahan di tempat. Permasalahan di tempat yang saya ambil adalah peternak ayam di Desa Madenan sedikit kesusahan memberikan makan ayam ketika berada di luar kota. Nah, ini adalah permasalahan yang terjadi di Desa Madenan, Kecamatan Kejekule, yang sedikit kesusahan memberikan makan ayamnya ketika berada di luar kota. Yang kedua, mengapa masalah itu penting? Karena masalah itu sangat penting, bisa membantu. Ya, kita bisa membantu membuatkan alat beternak memberikan makan ayam dari luar kota tanpa harus datang ke kandangnya. Tiga, solusi yang diberikan. Solusi yang saya ingin berikan untuk beternak ayam ini adalah satu, merancang tentang sistem pemberian makan. Dua, dapat digunakan menggunakan internet, sehingga alat yang kita rancang ini bisa digunakan oleh peternak dimanapun dan kapanpun dengan terhubung dengan internet. Yang ketiga, mudah untuk menggunakan oleh peternak. Kita rancang seminimal mungkin alatnya supaya bisa digunakan oleh peternak. Yang keempat, kelemahan solusi sebelumnya. Kelemahan dari solusi sebelumnya adalah peternak harus datang ke kandang untuk memberikan makan, sehingga peternak boros menghabiskan waktu apabila dari luar kota datang ke kandang hanya untuk memberikan makan. Terus susah mengontrol pemberian makan apabila peternak meminta bantuan kepada tetangga atau temannya, sehingga takaran pemberian makannya itu tidak sama, sehingga ayamnya bisa sulit berkembang dan bisa lebih banyak menghabiskan makan. Yang ke satu, tujuan penelitian. Tujuan penelitian kayak ini, saya ingin membuatkan alat yang menjadi solusi alternatif bisa kepada peternak untuk membantu menyelesaikan masalah dengan merancang alat secara otomatis yang bisa digunakan di kapanpun dan dimanapun, dan bisa memudahkan peternak ayam memberikan makan tanpa harus datang ke kandangnya dan tidak menggunakan waktu yang lama. Yang kedua, kajian teori yang saya gunakan adalah alat yang berbasis IoT, di mana alat ini akan terhubung apabila smartphone memerintahkan ke mode MCU sebagai penerima dan Arduino sebagai microcontroller yang bisa mengatur servo bergerak untuk membuka atau menutup keluaran makanan ayam. Terus ketiga, perancangan blok. Perancangan blok ini sama dengan yang kajian teori, namun saya jelaskan dengan menggunakan diagram blok saja. Dan adalah ini perancangan, konstruksi, dan desain alat. Alat yang ingin saya gunakan adalah Arduino, servo, dan MCU. Dan ini ini sebagai tempat menaruh komponennya, breadboardnya ini sebagai tempat menaruh komponennya. Nah, ini adalah aliran program. Aliran program yang saya buat ini akan sedikit saya jelaskan, di mana smartphone akan memerintahkan perintah apabila terhubung dengan internet, dan ESP866 ini sebagai penerima dan Arduino ini sebagai microcontroller. Mengapa saya buatkan garis terbalik ini? Karena apabila pengujian dari rangka ini pada Arduino mengalami kesalahan, maka kita melakukan pengujiannya ulang. Apabila rangkaian ini benar, maka Arduino akan dapat memerintahkan servo. Tapi apabila rangkaian ini tidak bekerja, kita harus mengulang kembali mengecek rangkaian Arduino dan ESP ini. Nah, prinsip kerja alat. Prinsipnya adalah alat akan memberikan makan ayam menggunakan berbasis IoT, bekerja menggunakan smartphone untuk mengirim perintah, Arduino ini sebagai microcontroller, ESP8266 sebagai yang terhubung dengan jaringan WiFi yang akan memerintahkan servo generik untuk mengontrol keluar pemberian makan hewan peliharaan dari smartphone, menghubungkan project internet yang akan mendapatkan notifikasi alat langsung bekerja setelah menerima perintah dari alat. Itu adalah prinsip alat yang saya sedikit ringkaskan ya, biar
tidak banyak menghabiskan waktu. Nah, itu adalah yang saya jelaskan tadi. Apakah dari teman-teman ataupun dosen penguji ingin bertanya dengan yang saya presentasikan tadi, saya persilakan. Namun mohon maaf sebelumnya, apabila dari dosen pengujian teman-teman ingin bertanya, saya persilakan, karena presentasi yang saya buat ini menggunakan video, jadinya saya persilakan untuk teman-teman dan dosen penguji melakukan sesi tanya di kolom komentar ataupun pada pertemuan Meet langsung. Itu saja yang ingin saya presentasikan tentang produk saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kalimat dan pengucapan komponen atau nama komponen yang sedikit salah atau keliru. Saya ucapkan terima kasih.